cerita tentang kronologis gimana Poci Merah itu bisa ikut ke rumah. Jadi awalnya kayak gini. Waktu itu kita kebetulan dapat kuliah jam siang, pulang jam 9-an gitu kan. Nah, secara nggak direncanain temen gue ngajak, Lan, kita ke puncak yuk. Gue bilang, males, udah capek gitu kan. Kalau misalnya mau gantian bawa mobilnya, ayo. Temen gue bilang, yaudah ayo gantian. Yaudah, akhirnya kita sepakat tuh buat ke puncak juga malam itu. Pulang dari kampus kira-kira jam 9 itu kita semua kumpul di rumah gue, karena kebetulan bawa mobil yang ada di rumah kan. Pulang ke rumah kira-kira sampai jam 10-an kalau gak salah dia. Lupa, itu udah lama juga sih waktu masih kuliah ceritanya. Pulang sampai jam 10-an, kita beres-beres rapi-rapi, kita jalan jam 11 malam. Pertama pas ke arah puncak gue yang bawa mobilnya. Kebetulan kita emang sengaja mau jalan-jalan santai, jadi kita gak lewat jalan tol. Kita mutusin buat lewat jalan kampung lah istilahnya. Di perjalanan semuanya biasa aja, gak ada yang gimana-gimana. Sampai akhirnya di tengah perjalanan kita mutusin buat berhenti dulu ke sebuah warung untuk makan. Kalau gak salah waktu itu pada makan nasi goreng deh. Udah selesai makan, kita jalan lagi, dan gak berasa sampai ke Masjid At-Taun itu pukul kurang lebih jam 1-an. Jam 1-an kita sampai, karena posisinya lagi ramai juga waktu itu, kita parkir di agak ke bawah tuh, lumayan jauh jalannya. Udah sampai kita parkiran, kita ke atas, kita ngambil wudhu buat sholat malam dulu, mumpung di sana kan. Kita sholat malam, habis sholat malam selesai, istirahat sebentar, foto-foto biasa. Selesai foto-foto, sempat bilang ya kita tidur sini dulu aja yuk, kayaknya capek banget gitu kan, ngantuk. Ntar pas subuh kita jalan lagi. Tapi karena harus pulang, jadi kita jam 3-an keturun tuh, kita pulang ke rumah. Nah, di perjalanan pulang itu masih posisi gue yang bawa mobil. Katanya teman gue masih yang lu aja deh ya, kayak gitu. Ya udah, gue yang bawa mobil, padahal udah lumayan ngantuk. Jam 3 pulang, di pertengahan perjalanan itu gue kayak ngeliat terowongan, bukan dibilang terowongan sih, bukan, kayak ada jembatan gitu yang cuma separuh jalan loh. Gue mikir kan, emang sih pas lagi awal naik kita ke puncak baru datang itu gue udah ngeliat jembatan itu, tapi gue mikirnya gini, kok gue nggak pernah ngeliat itu. Apa mungkin karena emang gue jarang bawa mobil ke puncak, cuman numpang gitu, istilahnya cuman ada di kursi belakang, nggak nyetir mobil. Nah terus kok kali ini gue ngeliat gitu, apa karena gue yang nyetir, terus posisi juga malam, gelap, sepi kan, jadi gue benar-benar fokus sama jalanan. Nah pas kita ke arah puncak atas itu baru nyampe, gue nggak yang biasa aja gitu, gue salah lihat kali, karena emang pikiran gue gue nggak pernah ngeliat itu jembatan gitu. Udah tuh pas arah pulang gue ngeliat itu, kok rasanya beda gitu, kayak gue pengen masuk, kayak pengen ngelewatin kayak satu gerbong gede yang entah itu arahnya kemana gue nggak tahu. Bener-bener beda deh pokoknya, gelap gulita. Lo tau sendirilah jalanan puncak kan, nggak jarang penerangan kan di pinggir jalan itu. Udah pas mau masuk melewatin jembatan itu, gue yang langsung kayak yang baca-baca gitu, karena gue ngeri juga sebenarnya, karena gue masih yang gue nggak pernah lihat jembatan ini loh, gue nggak pernah lihat sama sekali selama gue ke puncak tuh, gue nggak pernah lihat. Gue baca deng gitu kan, rasanya kayak beda gitu, kayak masukin apa gitu, kayak mana gitu kan. Udah lewatin itu, gue baca langsung yang merinding gitu. Terus gue kayak ngeliat yang ke belakang terus, spion. Cuman gue diam aja.
Temen gue juga lagi tuh udah pada tidur kalau nggak salah deh, udah pada capek gitu ketiduran kan. Gue nyetir sendiri tuh kayak yang iseng juga sebenarnya. Aduh gila, gue mau dibawa kemana nih, nggak taunya pas sampai di tengah jalan, di pertengahan udah lewatin jembatan, gue langsung lega gitu dong. Sumpah itu rasanya beda banget, kayak lo masuk ke satu gerbang gede yang di situ kayak ada aura-aura gimana gitu, kayak langsung ngehantem diri lo gitu. Beda banget sih sumpah. Udah sampai pulang, gue yang nyetir mobilnya, aman-aman aja semuanya. Sampai rumah kita pulang jam 5:30 kalau nggak salah tuh, kita subuh di jalan 5:30. Sampai teman gue pada mutusin buat istirahat dulu di rumah, nggak langsung pulang, kita tidur dulu, tidur sebentar, bangun agak siangan lah. Terus teman gue pada pulang tuh, baru deh gue bersih juga tuh buat mandi segala macem. Nah pas lagi gue di kamar mandi, gue ngeliat kayak sosok poci merah, ada di samping gue. Awalnya gue nggak yang mikir langsung ke kayaknya yang dari jembatan itu, gue nggak mikir ke situ sih. Tapi lama kelamaan kok sosok ini masih ada terus gitu, masih ngikutin gue. Dimana gue ngeliat kayak di sudut-sudut rumah di mana lah, pokoknya gue pasti ngeliat dia tuh ada. Nah pas udah beberapa hari yang lalu, gue sadarnya tuh pas gue manggil orang yang bisa gitu buat bersihin badan gue, karena emang ngerasa tuh kayak capek banget, kayak beda lah gitu. Akhirnya gue manggil orang buat bersihin. Nah gue nggak cerita awalnya gue abis dari sini, terus gue ngeliat yang gimana itu gue nggak cerita. Terus pas udah di akhir itu dia ngomong kayak gini, ada poci yang ngikut, udah dibuang kata dia gitu. Emang dari mana? Nah baru dia gue cerita, cuma dari sini doang, kayak gini lah, pokoknya panjang lebar gue cerita. Nah semenjak abis dibersihin itu, poci merah itu udah nggak ada lagi tuh yang dilihatin gue. Tapi sampai sekarang benar-benar masih inget gue, bayangin tuh masih yang nyata banget. Soalnya baru itu sih gue ngeliat poci merah, dan benar-benar serem banget. Warnanya merah, emang benar-benar merah, mukanya merah, matanya merah, kayak keluar darah-darah gitu loh dari sekujur tubuhnya. Gue juga bingung itu kenapa bisa ikut. Emang dari pas lewatin jembatan itu sih gue ngerasa yang udah beda gitu, kayak ada yang ikut gitu di belakang mobil kan. Karena gue juga gue bilang kan, pas gue bilang kalau misalnya pas lewat situ gue ngeliat ke spion, terus ngeliat ke belakang, karena gue udah ngerasa beda. Cuma di sana gue belum sadar yang benar-benar ada dia gitu, kayak masih yang nggak mungkin, bodo amat lah, halu gitu kan, apa gue ngantuk. Nah alhamdulillah pas itu udah hilang, udah bersih. Gue belum tanya sih sama teman-teman gue, dan sampai sekarang juga gue belum cerita kalau gue sempet diikutin itu pas lagi jalan sama mereka. Dan gue juga nggak tahu mereka punya kisah horor lain di perjalanan. Kita belum sempat cerita karena habis itu udah capek tidur, terus udah bangun tidur dia langsung pada pulang, jadi belum sempat yang cerita banyak. Pokoknya beberapa tahun setelah itu baru deh gue yang langsung inget. Terus gue coba buat cari di YouTube, emang bener ya ada jembatan di Jalan Puncak. Nah pas gue searching di YouTube, gue ketemu ternyata banyak paranormal yang penelusuran ke sana, dan penjelasannya katanya di situ awalnya gerbang gaib, kayak jalan ke arah pantai kidul kalau nggak salah. Gue sempat dapat dengar waktu itu, dan banyak penampakan yang horor dari penjelasan warga sekitar. Nah di situ gue baru yang gila, ternyata emang jembatan ini ada gitu, bukannya halu gue. Emang dasar gue nya aja butik kan, nggak lihat. Setiap gue ke puncak gue nggak merhatiin di jembatan ada. Sempet yang langsung merinding gitu kan pas dengar ngeliat di YouTube penjelasannya kayak gini, cerita-cerita dari masyarakat sekitar. Ternyata emang ada jembatannya. Gue langsung cerita ke nyokap, ternyata ada mah jembatannya kayak gini gue cerita. Gila sih, itu benar-benar yang baru pertama kali gue lihat. Gue cuma pesan ke kalian, kalau kalian lewat jalanan yang sekiranya tuh beda kalian lihat atau kalian rasain, banyak-banyak baca doa istighfar biar Allah lindungin. Kalau misalnya kita
nggak ada ingetnya sama Allah, nggak tahu deh bakal dibawa ke alam mana kan. Namanya juga di jalan, kita nggak tahu ada dimensi lain sebelah mana. Karena kan kalian tahu kita tuh selalu berdampingan sama makhluk gaib. Jadi pesan gue, selalu ingat kalau lagi di jalan baca-baca, mau dimanapun, apalagi tempat yang baru kalian lewatin. Ya numpang-numpang gitu. Oke, jadi gitu kronologis gue ketemu sama Poci Merah yang sampai sekarang masih gue inget. Buat kalian yang mau ngeliat sosok itu, gue udah post di Instagram, kalian bisa cek di profile Spotify gue atau Anchor. Jadi terima kasih udah dengerin podcast horor kali ini.